Jadi masih banyak pandangan seorang tukang potong rumput itu masih sangat dipandang rendah. Nah, itu saya bisa patahkan. Jadi saya bikin eksklusif, didukung dengan alat-alat yang bagus, didukung dengan hasil pekerjaannya saya yang bagus. Saya minta memang bayaran mahal, dan itu jadwal saya setiap bulan sudah penuh. Untuk musim penghujan itu bisa 1 bulan sampai 1,5 bulan. Itu untuk waiting listnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri, biasa dikenal Babat Suket Fast, spesialis jasa potong rumput dan semak belukar. Saya berasal dari kota Bantul, Yogyakarta. Awal mula saya untuk masuk ke dunia spesialis jasa potong rumput itu sebenarnya keresahan diri saya sendiri. Jadi saya prihatin dengan generasi sekarang, dengan zaman sekarang yang kita mungkin hampir tidak ada dukungan dari pemerintah. Banyaknya pengangguran, banyaknya PHK. Terus sebenarnya awalnya saya ingin pembuktian. Ada kok usaha-usaha yang masih dipandang sebelah mata, masih dipandang sepele sama orang lain gitu. Tapi ketika kita mau profesional di bidang kita, didukung dengan skill yang mumpuni, didukung dengan alat-alat yang bagus, kita bisa dibayar lebih. Jadi saya bisa memastikan pendapatannya itu melebihi orang-orang kantoran. Saya pernah kerja di bank, saya pernah kerja di beberapa perusahaan. Cuma ketika saya bekerja di sana itu ada bertentangan dengan hati kecil saya. Jadi hidup saya itu, kalau bagi saya, mohon maaf, bagi saya hidup saya terlalu singkat dan terlalu sepele, cuma diikat dengan rutinitas. Jadi saya pengen setiap hari ketemu dengan orang-orang baru, di lokasi yang baru, nambah persaudaraan. Kalau untuk dukungan dari istri, alhamdulillah saya punya istri yang istimewa. Dia tidak pernah protes, dia selalu mendukung apapun usaha suaminya, karena dia tahu suaminya pekerja keras dan selalu fokus dengan apa yang, kalau saya sudah memilih satu bidang, saya selalu fokus di satu bidang itu, dan saya benar-benar berusaha untuk menjadi profesional, dan saya pengen dibayar lebih untuk itu, dan alhamdulillah sekarang terwujud. Jasa potong rumput itu masih banyak dianggap sepele sama orang. Terus masih dianggap pekerjaan yang tidak bisa setiap hari, pekerjaan yang sangat rendah gajinya. Kalau misalnya dikurangi dari operasionalnya katanya nggak cucuk apa segala macamnya. Saya bisa bantah itu semua. Kalau misalnya itu semua tidak terbukti, tidak mungkin saya bisa bertahan sampai 4 tahun. Jadi masih banyak pandangan seorang tukang potong rumput itu masih sangat dipandang rendah. Masih banyak orang-orang memandang, Pak, untuk pekerjaan seperti ini kan tidak setiap hari ada orderan. Nah, itu saya bisa patahkan. Untuk musim kemarau itu rata-rata waiting listnya 1 minggu. Itu jadwal saya setiap bulan sudah penuh. Dan untuk musim penghujan itu bisa 1 bulan sampai 1,5 bulan. Itu untuk waiting listnya. Kenapa mereka memilih saya? Mereka mau menunggu, padahal mereka itu orang-orang mampu. Karena mereka tahu hasil kerja saya, mereka tahu disiplin saya ketika bekerja, mereka tahu alat-alat yang saya gunakan. Jadi, why not? Pasrahin aja sama bapaknya. Sebagian besar saya tidak pernah ditungguin. Dia tuh tinggal tunggu kiriman video selesainya dari saya, uang ditransfer, beres. Jadi, saya bikin eksklusif. Saya minta memang bayaran mahal, tapi didukung dengan alat-alat yang bagus, didukung dengan hasil pekerjaannya saya yang bagus. Untuk membangun semua ini, pertama kali saya harus beli mesin potong rumput. Saya pelajari seluk-beluknya, mulai dari spare part sama kelemahan dan kelebihan. Setelah itu saya pelajari target market saya. Saya mulai membangun personal branding. Waktu itu saya ada kenalan, ngobrol dengan saya. Waktu itu dia bilang gini, coba Bapak bangun personal branding, coba Bapak bikin konten storytelling. Bapak bisa? Oh, saya sanggupin, saya bisa. Alhamdulillah saya ikutin saran dia. 2024 mulailah konten storytelling. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 hari konten saya viral. Dan alhamdulillah perusahaan-perusahaan besar mulai melirik saya, gitu. Mulai dari alat-alat sampai spare part apapun, saya ada dukungan dari beberapa perusahaan besar. Kalau dari Tasco, semua yang berhubungan dengan potong rumput. Jadi ada mesin potong rumput, ada beberapa unit, ada blower juga beberapa unit. Saya bisa dipercaya untuk membuktikan kalau alat-alat Tasco memang bagus untuk di lapangan, untuk pekerjaan seperti saya. Mulai dipercaya orang, customer juga semakin banyak. Itu perjuangan saya alhamdulillah dalam setahun ini.
Bayaran saya itu harian, bukan borongan. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk buat jadwal di tempat saya. Syarat yang pertama, saya minta share lokasinya untuk menghitung biaya transport. Yang kedua, saya minta ukuran tanahnya. Ukuran tanahnya itu untuk memperkirakan berapa lama pengerjaannya. Yang ketiga, itu saya minta foto atau video, lebih utama ke video. Karena saya biar bisa saya memperkirakan alat-alat apa aja yang saya bawa, yang harus saya gunakan. Ketika semua itu sudah oke, anggaran sudah saya ajukan, dan ketika deal, saya langsung kerjakan. Konten itu hanya butuh kemauan, nggak perlu alat yang mewah. Kita alasan, wah saya belum punya ini, belum punya itu, HP harus bagus. Enggak, HP saya HP kentang dengan bantuan tripod, tapi saya harus belajar dasar sinematografi. Habis itu cara ngedit seperti apa, habis itu voice over seperti apa, narasi seperti apa, itu saya belajar lagi. Walaupun usia saya sudah tidak muda lagi, dan itu di YouTube banyak sekali. Makanya saya bilang, sama generasi muda sekarang, masa kalah sama orang tua ini? Ada beberapa teman waktu itu datang ke rumah ingin belajar usaha seperti ini, ada juga yang belajar ngonten. Gimana sih Pak untuk jadi profesional? Saya cuma bisa jelasin, nggak usah ribet-ribet ya Mas. Cukup kuasai satu bidang aja, nggak perlu banyak bidang yang kamu kuasai. Jujur, kalau ini dari sudut pandang saya, kamu menguasai segala macam bidang itu hanya untuk diperbudak, karena semua skill yang kamu kuasai hanya untuk dibayar dengan satu gaji. Tapi ketika kita jadi profesional, kita fokus di satu bidang, sama kayak di negara maju. Kalau misalnya kita lihat tukang bangunan, itu yang bagian nata batu bata sendiri, keramik sendiri, genteng sendiri, instalasi air sendiri, instalasi listrik sendiri. Mereka tidak mau namanya semuanya dijadikan satu. Beda dengan kita. Kalau di negara kita, itu kita biasa disuruh tukang itu disuruh bisa semuanya dengan gaji yang sama. Itu dia yang saya tidak mau. Makanya alhamdulillah saya bisa membantu beberapa teman-teman yang ada yang jasa bersih-bersih rumah, ada yang sama dengan ini, ada yang sampai ada teman saya tukang tambal ban keliling. Dia berusaha untuk menjadi profesional di bidangnya. Cara-caranya apapun yang mereka tanya saya kasih jawabannya. Sampai hitungan-hitungannya pun saya kasih semuanya. Harapan saya dengan sedikit ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk menafkahi keluarganya, dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah terbantu gitu. Alhamdulillah sekarang mereka sudah punya customer sendiri, mereka sudah jalan masing-masing. Ada pertanyaan ke saya yang sering dilontarkan itu, bukannya Bapak menciptakan pesaing sendiri Pak? Kalau banyak orang berpikir memang seperti itu, tapi pola pikir saya beda. Ketika itu bisa bermanfaat untuk menafkahi keluarganya, itu akan jadi amal jariah buat saya. Kendala yang biasa saya hadapi, sering sekali kita ketemu ular. Selama mereka tidak diusik, mereka mendengar suara mesin potong rumput, mereka mendengar getaran itu, mereka sudah sembunyi, dan mereka alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah mengganggu. Walaupun sering seliweran, tapi mereka alhamdulillah tidak pernah mengganggu. Kendala yang kedua adalah gangguan mistis. Walaupun siang hari masih ada itu kendala, tapi alhamdulillah kalau misalnya kita punya iman yang kuat, kalau misalnya kita punya benteng yang kuat, mereka nggak akan menyerang tubuh kita. Kalau luka itu sudah langganan, makanya itu sebabnya saya menyarankan untuk benar-benar menggunakan safety. Ini kenapa saya pakai pelindung. Pelindung ini untuk melindungi siku saya ini dari flexible shaft. Ini kalau misalnya saya buka di sini, ini penuh bekas luka. Sarung tangan saya pakai untuk yang dari karet, karena resiko untuk terkena duri sangat besar. Terus untuk kacamata yang saya gunakan ini harus ada pelindung sampingnya, karena kalau enggak batu, kerikil, atau pasir, atau semak belukar bisa masuk dari samping. Kalau orang Jawa bilang telusupen. Telusupen itu kemasukan duri di tangan, tapi itu saya pernah kemasukan duri di mata. Itu sampai harus dibawa ke rumah sakit, makanya saya gunakan kacamata yang ada pelindung sampingnya. Kalau untuk ada yang nanya, Pak kenapa enggak pakai helm? Anda belum merasakan motong semak belukar panas-panas. Coba pakai helm, saya jamin pingsan. Itu sebabnya saya pakai topi sama cuma pakai masker. Kalau Pak nggak pernah pakai masker kain, masker kainnya saya itu double, jadinya tebal. Kalau misalnya basah saya harus ganti. Kalau untuk celemek itu saya buat sendiri dari terpal. Nah terus untuk kaki saya pakai deker. Deker usahakan yang jangan beli yang punya motor. Ini deker khusus tukang potong rumput. Ini sampai semata kaki.
untuk melindungi sampai semata kaki. Kalau misalnya motor itu cuma sebatas setengah. Terus kalau untuk sepatu boot, banyak yang bilang, Pak, kenapa nggak pakai sepatu safety? Sepatu safety yang dipakai di proyek itu bahan dasarnya busa dan kain. Kalau saya pakai pekerjaan saya itu nanti baunya minta ampun. Saya tidak kuat sama panasnya, itu sebabnya saya pakai sepatu boot biasa. Tapi di sininya ada besi. Untuk sekarang media promosi saya itu baru di TikTok dan Facebook. TikTok saya Babat Suket Fast, sama Facebook juga Babat Suket Fast. Terima kasih ya sudah menonton sedikit video dari saya. Semoga pengalaman saya bermanfaat untuk yang lain. Ingat jangan lupa subscribe Cap Capung ya.